wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah subuh yang kami hormati, alhamdulillah segala nikmat dan rahmat dari Allah yang telah memilih kita sedikit orang, diizinkan oleh Allah hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia di waktu yang mulia, subuh, untuk sesuatu yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan menyertai kehidupan kita, keluarga kita, fid dini fid dunya wal akhirah. Kita bisa mendampingi manusia paling mulia di surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, subuh perdana ini di Ramadan ini kami ingin menyampaikan renungan sederhana tentang bagaimana tetap bahagia di bulan penuh berkah. Kenapa saya pilih tetap bahagia? Puasa kali ini masih dalam suasana endemi, pasca pandemi. Kalaupun tidak terasa menakutkan, tetapi krisis ekonomi pasca pandemi masih menjadi ujian yang cukup memberatkan. Nah, kalau kita mensikapi dengan bahagia, dengan ridho, ya, tidak meratapi keadaan ini, maka sebenarnya kita mempunyai dua faktor yang melentingkan kualitas iman dan takwa kita. Faktor pertama adalah puasa itu sendiri. Ya, difirmankan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini targetnya adalah takwa. Yang kedua, masih banyak ujian krisis ekonomi di endemi, maka itu juga dalam rangka meningkatkan kualitas takwa kita. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena ulah tangan-tangan manusia. Konon virus ini diproduksi oleh perang biologi dari Ukraina misalnya, untuk menunjukkan kepada mereka akibat atau sebagian akibat ulah tangan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka segera kembali kepada Allah. Kembali dalam matematika, kalau ada dua faktor itu istilahnya X kuadrat, masih ingat? Ya, itu kurvanya logaritmis atau eksponensial. Masih ingat matematika SMP? Kok diam gitu, ane ibu-ibu mbiyen gak iso, saiki lali gitu, gitu. Jadi kurvanya itu begini. Artinya takwa kita harusnya melenting, ya, naik cukup signifikan puasa meskipun di era pandemi atau krisis ekonomi ini. Namun selalu Rasulullah mengingatkan kepada kita, dan pasti dibaca pada para ustadz, yaitu kam min shaimin laisa lahu jaza' min shiyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga. Terjemahan bebas saya adalah puasa yang terpaku pada ibadah ritual tetapi abai, gagal terhadap pendalaman spiritual puasa. Ritual only, ya, tanpa menggali spiritualitas puasa. Apa itu spiritual? Adalah komitmen atau kompetensi, kemampuan menghadirkan Allah tidak hanya ketika di masjid atau di musola. Masjid lah dekat Allah, ya. Tidak hanya ketika umroh dan puasa. Nah, umroh itu kan dekat sama Allah, betul? Ya, pulang dari umroh namanya kaji tomat, budal tobat mulai. Ya, puasa itu ketok dekat sama Allah, betul?
Ibu-ibu menjelang puasa, persiapan kulkas harus penuh semuanya. Gitu. Apa hubungannya poso karo kulkas itu? Baik-baik saja ya. Bapak-bapak apalagi nek puasa gitu, serobek ke masjid semua. Apalagi kalau 30 hari terakhir, alor ngidul kuplukan, sopori mejitan ya, alor ngidul sarungan, kadang lali kak atau seraulah kepol ritual ya. Tetapi pasca puasa nyaris nggak ada yang berbekas. Saf masjid apa? Itu salam ya, balik 2 sop lagi biasanya, nggak bergerak sama sekali. Ngapunten, itu spiritual. Nah, padahal manusia itu sebetulnya makhluk spiritual. Manusia ya adalah makhluk, bukan manusia bumi yang mempunyai karakter spiritual, tetapi manusia itu makhluk spiritual yang kebetulan tinggal di bumi. Jadi spiritualitas itu lebih menempel, inherent dalam kemanusiaan manusia. Jadi nek gak spiritual itu koyok kangen, rindu. Nek basa Madiun kelangenan, kelangenan ya. Waktu nom ndablek kok ugal-ugalan, uraan, berandalan ya toh, bengi apa tempat hiburan, tetep bingung kok gak bahagia ya. Itu memang rumahnya bukan di diskotik manusia itu. Rumahnya bukan di tempat hiburan. Jiwa manusia rumahnya itu spiritual. Sak dablek-dableke nek awake wis peyok kabeh iya ya kudu mulih gitu ya. Kudu siap-siap untuk kembali ke spiritual. Itu pertanda manusia itu spiritual. Nah, untuk lebih bermakna dalam puasa kita, yuk target takwa dalam kehidupan ini harus kita jujur berani mengevaluasi ya, sampai di mana posisi takwa kita. Sebutlah takwa itu di Jakarta kira-kira. Kita itu berangkat dari Surabaya. Puluhan kali kita berpuasa ya. Ya, itu ayo kita jujur. Takwa kita, target pencapaian takwa kita itu sudah sampai Bekasi ya, atau Cikampek, Cirebon, Semarang ya, Solo, Madiun, atau gek bingung muter-muter yang bundaran Waru. Nah, kalau kemudian umur sudah sore, lah kok takwa kita yang bundaran Waru, saya kira kita harus sungguh-sungguh memaknai puasa ini. Jangan hanya ritual saja, tetapi ayo kita dalami spirit kita untuk berpuasa. Nah, kenapa harus kita kuati ya spiritualitas puasa? Menghadapi tantangan kehidupan yang bukan hanya sulit, tetapi sulit sekali gitu. Itu harus kekuatan spiritual, merasa dekat bersama Allah. Gimana nggak sulit, PHK di mana-mana, pertumbuhan ekonomi cuma 3%, putaran uang sepi, maka jualan kaki lima itu tumpah ruah di mana-mana, betul? Ahad pagi ini Masjid Akbar gak muat, tumpah sampai Gayung Sari Barat, betul? Entah demikian, sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku, delok toh, begitu, betul? Karena kalau kita tidak mempunyai kekuatan spiritual, pasti akan mengeluh, pasti akan berbuat jahat, murtad. Dan hari ini penipu-penipu gak sugih, gak melarat. Nggih, sing sugih menipu napa iku Bitcoin. Gitu. Berapa triliun hilang, ya. Perdagangan robot hilang, betul? Ya. Sing melarat ya nyolong sepeda, nyolong handphone. Ya. PIK saya itu loh, ping piro handphone tukang-tukang itu hilang. Oke, saya teruskan. Kalau tidak mempunyai kekuatan spiritual, lewat. Kembali, kenapa harus spiritual? Bahagia dengan spiritual tadi. Iman, takwa, itu artinya percaya pada Allah, betul?
Maka implikasi orang yang beriman itu harus menjadi sosok yang percaya diri, pede. Bukan sombong, aku kok, bukan. Pede karena punya Allah yang maha sempurna dengan Asmaul Husna. Pede menghadapi masalah apa saja, di mana saja, kapan saja. Pede menghadapi masalah masa lalu, namanya syukur. Pede menghadapi tantangan masa depan, namanya sabar atau optimis. Kalau ada orang mengaku beriman kok tidak pede, punya Allah kok gak pede, itu ada masalah dalam berimanannya. Meskipun orang itu tiap malam zikir, pakai Asmaul Husna, ya pakai tasbih sampai merotol, gitu ya, tapi kok gak pede. Itu zikirnya di lisan, hatinya gak nyambung belas, ya, sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Joko sembung naik ojek gak nyambung cek, katanya begitu ya, gak nyambung sama Allah. Maka orang beriman pede, oke, syukur, sabar. Tak berlebihan kalau Nabi bersabda, al-iman nisbahu asyukru nisbahu as-sabr. Iman itu sederhana, kata Nabi, separuhnya sikapnya syukur, separuhnya sabar. Oke, tak berlebihan kalau Allah juga menyediakan pintu surga namanya pintu syukur, satunya pintu surga namanya pintu sabar. Ibu, bapak, ada keluarga ahli surga, suami istri, modalnya syukur dan sabar. Orang ini, pasangan ini dari Timur Tengah, suaminya dari Ethiopia. Orang Ethiopia itu kulitnya hanya dua, kalau nggak hitam ya hitam pol gitu. Yang putih cuman giginya sama matanya kelop gitu ya. Tapi dia beruntung, istrinya cantik dari Palestina. Saking cantiknya sang suami ngelihatin terus kemanapun istrinya pergi, sampai istrinya salting salah tingkah. Ngapain toh Pak, kok kamu lihatin terus begitu? Kata suaminya, apakah aku tidak boleh menjadi suami yang bersyukur? Ngatasi saya sehitam ini kok diberi jodoh secantik kamu. Kata istrinya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ini menjadi tiket kita berdua masuk surga. Papa masuk surga lewat pintu syukur, sedangkan saya masuk surga lewat pintu sabar. Sabar nih bojo wireng welek welit mambu bisa. Bu, jadi kalau panjenengan diuji dengan suami yang seperti ini, pesan saya disyukuri, disabari, diopeni, ditelateni, nggih, mengko lak mati-mati dhewe. Guyon-guyon. Sabar, apa? Syukur. Baik. Sabar, syukur. Apa itu kemudian bersyukur dalam arti yang sebenarnya? Jamaah rahimakumullah, syukur dengan apa yang ada, bukan mencari yang tidak ada. Be positive in the negative situation is not naive, it is truly self leadership. Tetap positif meskipun nyata-nyata keadaannya negatif. Krisis ekonomi, ya, ndelalah rumah ujian wono, ayo, di bojo sitok cerewet, masya Allah, gitu. Disyukuri, ya, disyukuri. Jangan kau banding-bandingkan istrimu dengan istri orang lain. Toh istrimu bukan Khadijah dan panjenengan bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah, terimalah apa adanya. Dan kekurangan istri adalah kesempatan para suami menutupi, membina, mengarahkan, itu pahala. Kelemahan suami, kekurangan suami adalah kesempatan para istri berpahala, mencapai takwa bersama-sama keluarga untuk memperbaiki dan melengkapinya. Kira-kira begitu. Yang kedua, yang berikutnya adalah sabar. Sabar. Orang atau ciri matang spiritual adalah memberi, bukan menuntut.
Ya. Maka orang yang sabar itu membangun empati. Sabar dalam konteks ini bukan sabar wong Jawa loh ya. Wong Jawa kan sabar ngelus dodo. Sabar. Yo masih dodo dilus sampai sawi yo. Itu tetap masalah gak akan selesai. Bukan seperti itu, ya. Sabar dalam konteks ini menguat mekatan. Kata Imam Ibnu Athaillah, kalau panjenengan mendapat ujian berat, jangan menghadapi sendiri dengan kemampuan akal. Lalu bagaimana? Jangan seperti anjing, kata Nabi, kata Imam Ibnu Athaillah. Apa maksudnya? Anjing itu kalau dilempar tulang, begitu, anjing lari kemana? Rebutan tulang, sampai lupa kepada tuannya. Kita manusia kalau diberi ujian oleh Allah, jangan menghadapi sendiri ujian itu kalau mau bahagia. Lalu mendekatlah Allah, akseslah Allah, mintalah kekuatan dari Allah dengan penuh keyakinan, la haula wala quwwata illa billah. Lalu bersama Allah menghadapi masalah. Saya ulang, bersama Allah menghadapi ujian kehidupan ini. Itulah makna innallaha ma'as-sabirin. Itulah makna wa basyiris sabirin. Berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Maksudnya ujian sebesar apapun bagi orang beriman tetap sabar, bahagia, gak panikan, gak ngamuan, gak baperan, ora bingungan. Kenapa? Punya Allah yang maha sempurna. Itu ketenangan. Pramila Bapak Ibu, ada seorang sahabat yang tiap hari berantem saja. Suaminya itu tiap hari diomeli sama istrinya. Takut emosi, KKDRT, suami ini menghadap ke Khalifah Umar di rumah Khalifah yang sangat sederhana. Mau notok pintu nggak jadi. Kenapa? Di dalam rumah Khalifah Umar itu ternyata Khalifah juga sama, diomelin sama istrinya. Dan Khalifah diem, nggak membantah, nggak membalas, nggak membentak, persis seperti bapak-bapak di sini kalau diomeli sama istrinya. Gitu ya. Lalu kemudian sahabat ini balik kanan, nggak jadi. Baru beberapa langkah kemudian sahabat Umar keluar. Wah sahabat, balik. Kenapa kok gak jadi kesini? Malu Khalifah. Loh apa? Tadi mau konsultasi Khalifah. Apa? Istri saya cerewetnya, Masya Allah. Tanggal 6 cerewet, tanggal tua tambah nemen, katanya begitu ya. Lah kok gak jadi? Malu Khalifah. Loh kenapa kok malu? Lah ternyata Khalifah Umar tambah nemen, katanya begitu. Perhatikan nasihat sahabat. Wahai sahabat, nasihat Umar, wahai sahabat, berilah empati kepada istrimu. Apa? Empati itu apa? If I were you, jika kamu sebagai istri, ya capek, ya bete. Gimana nggak capek? Istrimu itu loh ngopeni anak-anakmu, ngopeni rumahmu, ngopeni kamu, nggih. Bangun subuh isah-isah, mari ngono olah-olah, mari ngono umbah-umbah, ngarung ngopeni bocah-bocah, ngeterni sekolah, sore jemput sekolah, ngisak lagi arep mapan turu wis mbok gugah gitu. Capek lah. Berempati untuk menahan, jangan sampai emosi, untuk tidak marah. Wal kadhiminal ghaidha, puasa itu mencegah amarah. Orang tua kita menasihati, nak, urip iku bebrayan itu ojo do ngamukan. Nggih, sing sapa gelek ngamukan biasane budal disikan. Budal teng pundi? Budal teng pundi? Kuburan, betul. Survei membuktikan laki-laki itu harapan hidupnya itu 65 tahun, wanita lebih tinggi 70 tahun. Kenapa? Survei membuktikan karena laki-laki suka emosi, suka marahan. Yang kedua, laki-laki suami terlalu sering diomeli sama istrinya, makanya cepat mati. Bu, kalau ngomel jangan dihabis-habiskan, to be continue for tomorrow. Jadi entek-entek nih Bapak Ben umure rodok dawa kira-kira.
Terakhir, untuk bisa syukur dan sabar, syaratnya harus sederhana. Orang sederhana itu membuat mudah bersyukur, mudah sabar. Simplicity. Simplicity itu bukan miskin, bukan kaya. Miskin keadaan hidup, kaya keadaan hidup, tetapi sederhana, pilihan hidup bijaksana. Kenapa mudah bersyukur bersabar? Ayatnya adalah An-Najm wa annahu wa aghna wa aqna. Dialah Tuhanmu yang memberikan kekayaan kepadamu dan mencukupkanmu. Ada jaminan dari Allah bahwa rezeki yang sampai kepada panjenengan sak temene cukup untuk hidup. Tapi meskipun belum tentu cukup untuk membiayai gaya hidup. Cirinya, kalau di rumah banyak gesekan, banyak pertengkaran, ingat hukum Newton waktu SMP. Gesekan berbanding lurus dengan gaya-gaya. Masih ingat? Kalau di rumah banyak gesekan, mungkin uripmu kakean gaya, ya. Gaya makan, gaya pola penampilan, pola pergaulan, ya. Nomor 4 kakean pola. Nah, kakean pola itu sing marahi gak cukup. Orang tua kita menasihati, nak, urip iku sak temene sederhana, sing garai ruwet itulah pikiranmu, betul? Nak, urip iku sak temene murah, sing garai larang itu gengsimu, betul? Saya praktekkan. Saya sering tinggal berdua di rumah itu gak masak. Sore-sore timbang ribet masak, beli pecel sak bungkus 7.000, betul? Lauk tempe 8.000. Ada usus, ada jeruan gak berani ngambil karena kolesterol. Ada daging, ya gak pengen karena selilitan. Ya, ono gitu. 8.000 dibawa pulang. Maem berdua, cuma istri, kadang bertiga sama anak wedok, cukup. Bayangkan, 8.000 dibagi telur. Kenyang, ya. Satu orang berapa? Oke, 3.000. Murah apa murah? Murah. Coba ngemol 50.000 orang satu gak cukup, betul? Sing ngakon ngemol ya sapa? Ya, 3.000 itu perluan hidup, ngemol iku gaya hidup. Coba nek masa pandemi atau krisis ini gak usah ngemol. Cukup napa cukup? Cukup. Itulah keperluan hidup. Buktinya aku yo sehat. Itulah maka sederhana, ya, dalam kehidupan ini. Insya Allah lain waktu saya sampaikan dampak sederhana kepada anak-anak ternyata juga luar biasa. Terakhir, sabar, syukur, simplicity itu fondasi. Dalam buku The Seven Laws of Happiness tulisan Arfan Pradiansah, ya, mau 7 hukum bahagia, dasarnya syukur, sabar, sederhana. Ya, dengan sederhana, mudah sabar, mudah syukur. Level kedua, hubungan antar manusia, namanya giving, forgiving, and love. Memberi maaf dan mencintai karena Allah. Dan tertinggi adalah surrender, pasrah, sumeleh. Pun nek sumeleh niku arep diuji kaya apa tetap bahagia. Enteng ngomongnya, angel praktek, termasuk sing ngomong. Maka saya gak berani menjelaskan yang sumeleh, ya, sing dasar dulu saja. Lain waktu kita sambung lagi. Mari kita akhiri dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kegiatan ceramah subuh di Ramadan hari pertama. Hari ini hari Ahad tanggal 3 April 2022, dilaksanakan oleh Takmir Masjid Baitus Salam Bintang Madia, Kecamatan Jambangan, Surabaya. Alhamdulillah, kegiatan ini rutin dilaksanakan dalam Ramadan ini, yakni untuk ceramah subuh di hari Rabu dan di hari Ahad, sedangkan untuk ceramah tarawih dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Kamis.
Saya selaku kameramen ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.